Assalamualaikum. Selamat pagi. Aku ingin berbagi sebuah kisah yang sampai hari ini masih membuat dadaku terasa sesak setiap kali mengingatnya. Pernikahanku dulu terlihat baik-baik saja dari luar. Kami tertawa bersama, makan bersama, bahkan sering dianggap pasangan yang harmonis oleh tetangga. Tapi suatu malam, suamiku pulang dan mengatakan satu kalimat yang tidak pernah aku duga sebelumnya. "Maaf, aku capek dengan rumah ini." Saat itu aku pikir dia hanya lelah bekerja. Aku tidak pernah menyangka, ternyata ada wanita lain di hidupnya. Wanita yang diam-diam sudah mengambil tempatku di hatinya. Dan yang paling menyakitkan, aku baru menyadarinya ketika semuanya sudah hampir terlambat. Sebelum aku melanjutkan kisah ini, jika kamu suka cerita kehidupan rumah tangga yang penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Dan aku juga ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah sebuah rumah tangga bisa tetap bertahan jika salah satu pasangan sudah merasa capek? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namaku Rina. Tahun ini usiaku genap 30 tahun. Jika orang melihatku hari ini, mungkin mereka hanya melihat seorang wanita biasa yang menjalani hidup seperti kebanyakan orang lainnya. Tapi di balik senyum yang sering aku tunjukkan, ada cerita panjang tentang sebuah pernikahan yang dulu pernah aku jaga sepenuh hati. 7 tahun yang lalu, aku menikah dengan seorang pria yang sangat aku cintai. Namanya Ardi. Kami bukan pasangan yang bertemu di tempat mewah atau dalam kisah cinta yang dramatis. Kami bertemu dengan cara yang sederhana, seperti kebanyakan orang biasa. Aku pertama kali mengenal Ardi melalui seorang teman. Saat itu aku bekerja di sebuah toko pakaian kecil di pasar. Hidupku sangat sederhana. Setiap hari aku berangkat pagi, pulang menjelang malam, lalu membantu ibuku di rumah. Ardi sering datang ke pasar karena dia bekerja di toko bahan bangunan yang letaknya tidak jauh dari tempatku bekerja. Awalnya kami hanya saling menyapa. Sekadar senyum singkat ketika berpapasan. Kadang bertukar beberapa kalimat ringan. "Sudah pulang kerja? Atau masih lama jaga toko?" Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang terlalu romantis. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat Ardi datang ke pasar, aku selalu merasa hari itu terasa sedikit lebih menyenangkan. Ardi bukan pria yang tampan seperti artis di televisi. Dia juga bukan pria yang kaya. Pakaiannya selalu sederhana. Bahkan kadang terlihat sedikit lusuh karena pekerjaannya yang memang banyak berurusan dengan semen, pasir, dan barang-barang bangunan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Ardi adalah tipe pria yang tenang. Tidak banyak bicara, tapi selalu sopan. Dia juga sering membantu orang lain tanpa diminta. Beberapa kali aku melihatnya membantu pedagang tua mengangkat barang yang berat. Kadang dia juga membantu tetangga pasar memperbaiki sesuatu yang rusak. Sikap itulah yang perlahan membuatku merasa tertarik padanya. Hubungan kami mulai lebih dekat ketika suatu hari hujan turun sangat deras. Pasar hampir tutup, dan banyak orang terburu-buru pulang. Aku berdiri di depan toko sambil menunggu hujan sedikit reda, karena aku tidak membawa payung. Tiba-tiba Ardi datang dan berdiri di sampingku. "Hujannya deras sekali," katanya. Aku hanya tersenyum kecil. "Iya, sepertinya harus menunggu agak lama." Beberapa detik kemudian dia berkata sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. "Kalau tidak keberatan, kita bisa pulang bareng. Aku bawa payung." Saat itu aku sempat ragu. Tapi hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Akhirnya aku mengangguk. Kami berjalan pulang di bawah satu payung yang sama. Sepanjang jalan, kami banyak bercerita. Tentang pekerjaan. Tentang keluarga. Tentang mimpi-mimpi kecil yang kami miliki. Untuk pertama kalinya aku tahu bahwa Ardi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja keras untuk membantu ibunya dan menyekolahkan adik-adiknya. Saat mendengar itu, aku merasa sangat kagum. Tidak banyak pria muda yang mau memikul tanggung jawab sebesar itu. Sejak hari itu,
Hubungan kami menjadi semakin dekat. Ardi mulai sering datang ke tokoku, kadang hanya untuk mengobrol sebentar. Kadang dia membawakan gorengan atau minuman hangat ketika aku terlihat lelah. Hal-hal kecil seperti itu perlahan membuat hatiku merasa hangat. Beberapa bulan kemudian, Ardi akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini sebenarnya sudah aku rasakan. Dia mengatakan bahwa dia menyukaiku. Dia tidak mengatakan dengan cara yang romantis. Tidak ada bunga. Tidak ada makan malam mewah. Kami hanya duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Dengan wajah sedikit gugup, dia berkata, "Rin, aku tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Hidupku sederhana. Tapi kalau kamu mau, aku ingin menjalani hidup bersama kamu." Kalimat itu sangat sederhana. Tapi entah kenapa, hatiku langsung merasa yakin. Aku melihat ketulusan di matanya. Dan tanpa ragu, aku menerima perasaannya. Hubungan kami berjalan sekitar 1 tahun sebelum akhirnya Ardi melamarku. Lamaran itu juga sangat sederhana. Ardi datang ke rumahku bersama ibunya. Mereka membawa beberapa kotak kue dan buah sebagai tanda keseriusan. Saat itu aku melihat Ardi sangat gugup. Tangannya bahkan terlihat sedikit gemetar ketika berbicara dengan ayahku. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa tulus. Tidak ada yang dibuat-buat. Tidak ada yang dipaksakan. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan kami tidak mewah. Tidak ada gedung besar. Tidak ada dekorasi mahal. Akad nikah dilakukan di rumah orang tuaku dengan dihadiri keluarga dan beberapa tetangga. Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Ketika Ardi mengucapkan ijab kabul dengan suara yang sedikit bergetar. Saat penghulu menyatakan bahwa kami sah sebagai suami istri, air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku merasa seperti memulai perjalanan hidup yang baru. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah kecil yang Ardi sewa tidak jauh dari pasar. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada 1 kamar, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan kamar mandi di belakang. Perabotannya juga tidak banyak. Beberapa bahkan adalah barang bekas pemberian keluarga. Tapi anehnya, aku merasa sangat bahagia di rumah kecil itu. Setiap pagi aku bangun lebih dulu untuk memasak sarapan sederhana. Kadang hanya nasi goreng atau telur dadar. Ardi selalu makan dengan lahap. Dia sering berkata sambil tersenyum, "Masakan kamu selalu enak." Padahal aku tahu itu tidak selalu benar. Kami menjalani hidup dengan sangat sederhana. Jika akhir bulan uang mulai menipis, kami tidak pernah saling menyalahkan. Kami hanya tertawa dan berkata, "Bulan depan pasti lebih baik." Kadang kami hanya makan mie instan bersama di ruang tamu sambil menonton televisi kecil yang suaranya kadang hilang timbul. Tapi justru di momen-momen sederhana seperti itulah aku merasa paling bahagia. Ardi juga sering berbicara tentang masa depan. Dia berkata suatu hari nanti dia ingin membuka usaha sendiri. "Toko bahan bangunan kecil saja sudah cukup," katanya. "Aku ingin kamu tidak perlu capek bekerja lagi." Setiap kali dia mengatakan itu, aku selalu tersenyum. Aku percaya pada kerja kerasnya. Aku percaya pada niat baiknya. Dan yang paling penting, aku percaya pada pernikahan kami. Saat itu aku benar-benar yakin bahwa kami akan menjalani hidup bersama sampai tua. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, pria yang dulu berjalan bersamaku di bawah satu payung yang sama, akan menjadi orang yang mengatakan bahwa dia capek dengan rumah ini. Tapi semua itu, tentu saja belum terjadi. Di masa itu, kami hanyalah 2 orang yang saling mencintai. 2 orang yang percaya bahwa kebahagiaan bisa dibangun dari hal-hal sederhana. Dan mungkin, justru karena itulah kenangan tentang masa-masa awal pernikahan kami terasa begitu indah. Karena saat itu, cinta kami masih utuh. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan dengan sangat sederhana, tapi juga penuh kebahagiaan. Aku masih ingat betul bagaimana setiap hari terasa ringan, seolah semua kesulitan hidup bisa kami lalui bersama. Ardi masih bekerja di toko bahan bangunan milik orang lain saat itu. Gajinya memang tidak besar,
tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Aku juga tetap bekerja di toko pakaian di pasar. Setiap pagi kami berangkat hampir bersamaan. Kadang Ardi mengantarku dengan motor tuanya sebelum dia melanjutkan perjalanan ke tempat kerjanya. Motor itu sudah cukup tua. Suaranya kadang berisik, bahkan pernah beberapa kali mogok di tengah jalan. Tapi kami selalu menertawakan hal-hal kecil seperti itu. Ardi sering berkata sambil bercanda, "Tenang saja, suatu hari nanti kita akan punya motor baru, bahkan mobil." Aku hanya tertawa dan menjawab, "Yang penting sekarang bisa sampai pasar dulu." Hidup kami memang tidak mewah, tapi terasa hangat. Namun semuanya mulai berubah ketika Ardi memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Keputusan itu sebenarnya sudah lama dia rencanakan. Selama bertahun-tahun dia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya. Bahkan aku juga ikut membantu dengan menyisihkan sebagian penghasilanku. Akhirnya suatu hari Ardi berkata dengan penuh semangat, "Rin, aku ingin mencoba membuka toko bahan bangunan kecil. Mungkin tidak besar, tapi kalau berhasil, hidup kita bisa lebih baik." Aku tidak ragu sedikit pun untuk mendukungnya. Aku tahu betapa kerasnya Ardi bekerja selama ini. Aku juga tahu bahwa dia memiliki mimpi besar untuk masa depan kami. Beberapa bulan kemudian, dengan tabungan yang tidak terlalu besar dan sedikit bantuan dari keluarganya, Ardi akhirnya berhasil membuka toko kecil. Toko itu tidak terlalu luas. Hanya sebuah bangunan sederhana di pinggir jalan. Barang-barangnya juga belum banyak. Hanya semen, pasir, cat, dan beberapa alat bangunan dasar. Tapi bagi Ardi, toko itu adalah awal dari mimpi yang selama ini dia perjuangkan. Hari pertama toko itu dibuka, aku masih ingat betapa bahagianya wajah Ardi. Dia berdiri di depan toko sambil melihat papan nama sederhana yang baru dipasang. Matanya terlihat berbinar. "Ini baru awal," katanya pelan. Sejak saat itu, kehidupan kami mulai berubah. Ardi menjadi jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Dia harus membuka toko sejak pagi, mengurus barang, melayani pembeli, bahkan kadang mengantar pesanan sendiri jika pembeli membeli dalam jumlah besar. Aku memahami semua itu. Aku tahu membangun usaha tidak pernah mudah. Karena itu aku berusaha mendukungnya dengan cara apapun yang aku bisa. Sepulang kerja dari pasar, aku sering datang ke toko untuk membantunya menghitung stok barang atau membersihkan tempat. Kadang kami juga makan malam di toko dengan sangat sederhana. Nasi bungkus yang kami beli di warung dekat situ sering menjadi makan malam kami. Meski lelah, Ardi selalu terlihat bersemangat. Dia sering bercerita tentang rencananya untuk mengembangkan usaha. "Kalau toko ini mulai ramai, aku ingin menambah barang," katanya. "Lalu mungkin kita bisa membuka cabang kecil lagi." Aku selalu mendengarkannya dengan senyum. Melihat Ardi memiliki mimpi seperti itu membuatku ikut merasa bahagia. Dan benar saja, perlahan-lahan usaha Ardi mulai berkembang. Toko kecil itu semakin dikenal oleh para tukang dan kontraktor di sekitar daerah kami. Pembeli mulai datang lebih banyak. Beberapa bahkan menjadi pelanggan tetap. Penghasilan kami mulai meningkat dibandingkan sebelumnya. Kami akhirnya bisa memperbaiki beberapa bagian rumah sewa kami. Kami juga membeli beberapa perabot baru. Bahkan suatu hari Ardi benar-benar menepati janjinya. Dia membeli motor baru. Motor itu tidak terlalu mahal. Tapi bagi kami itu sudah terasa seperti sebuah pencapaian besar. Hari itu Ardi tersenyum lebar sambil berkata, "Sekarang motor tuaku bisa pensiun." Kami tertawa bersama. Saat itu aku benar-benar merasa bahwa semua perjuangan kami mulai membuahkan hasil. Tapi tanpa aku sadari, perubahan juga mulai terjadi. Awalnya perubahan itu sangat kecil. Begitu kecil sampai aku tidak terlalu memikirkannya. Ardi mulai lebih sering pulang larut malam. Ketika aku bertanya, dia selalu mengatakan hal yang sama. Toko lagi ramai. Kadang dia juga berkata ada pelanggan yang meminta barang diantar malam hari. Aku tidak pernah curiga. Justru aku merasa bangga karena usahanya semakin berkembang. Namun perlahan-lahan, sikap Ardi juga mulai berubah.
Dia yang dulu selalu bercerita panjang tentang harinya, sekarang lebih sering diam. Jika dulu dia sering bercanda denganku, sekarang dia lebih sering terlihat lelah dan tidak ingin banyak bicara. Ketika aku bertanya tentang toko, jawabannya sering hanya singkat, "Lumayan," atau "biasa saja." Kadang aku mencoba mengajaknya berbicara lebih lama, tapi dia terlihat tidak terlalu tertarik. Aku mulai merasa ada jarak yang perlahan muncul di antara kami. Bukan jarak yang besar, tapi cukup untuk membuat hatiku merasa tidak tenang. Ada juga kebiasaan baru yang mulai aku perhatikan. Ardi mulai sering memegang ponselnya. Bahkan ketika kami sedang makan bersama. Jika dulu dia jarang sekali bermain ponsel di rumah, sekarang hampir setiap saat dia terlihat membalas pesan. Aku pernah bertanya dengan nada ringan, "Sering sekali dapat pesan sekarang?" Dia hanya menjawab, "Pelanggan." Jawaban itu terdengar masuk akal. Lagi pula usaha toko memang semakin ramai. Jadi aku mencoba menghilangkan rasa aneh yang mulai muncul di hatiku. Namun ada satu hal yang mulai membuatku merasa sedih. Ardi tidak lagi terlihat benar-benar hadir ketika berada di rumah. Tubuhnya ada di rumah, tapi pikirannya seperti berada di tempat lain. Kadang ketika aku bercerita tentang sesuatu, dia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Bahkan beberapa kali aku harus mengulang perkataanku, karena dia tidak menyadari aku sedang berbicara. Hal-hal kecil seperti itu mulai membuatku merasa kesepian, meskipun aku tidak benar-benar sendirian. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin Ardi hanya sedang lelah. Mungkin tekanan pekerjaan membuatnya berubah sedikit. Aku tidak ingin langsung berpikir buruk. Aku masih percaya pada suamiku. Aku masih percaya pada pernikahan kami. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Perasaan bahwa sesuatu sedang berubah. Perasaan bahwa pria yang dulu selalu membuatku merasa menjadi orang paling penting dalam hidupnya, perlahan mulai menjauh. Dan aku tidak tahu, apakah perubahan itu hanya sementara, atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Perubahan sikap Ardi semakin terasa dari hari ke hari. Awalnya aku berusaha menganggap semuanya wajar. Aku mencoba memahami bahwa tanggung jawabnya sekarang jauh lebih besar dibandingkan dulu. Mengurus usaha sendiri tentu berbeda dengan sekadar menjadi karyawan. Namun semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cerita perlahan berubah menjadi tempat yang sunyi. Dulu, setiap malam setelah makan, kami sering duduk di ruang tamu kecil sambil menonton televisi atau sekadar berbincang tentang hari kami masing-masing. Ardi biasanya bercerita tentang pelanggan di tokonya, tentang tukang-tukang yang sering bercanda di tokonya, atau tentang rencananya memperbesar usaha. Aku selalu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tapi sekarang, kebiasaan itu perlahan menghilang. Ardi lebih sering pulang larut malam. Kadang ketika dia pulang, aku sudah hampir tertidur di sofa ruang tamu karena menunggunya terlalu lama. Aku tidak pernah benar-benar mempermasalahkan jam pulangnya. Aku tahu usaha memang membutuhkan banyak waktu. Yang membuat hatiku terasa berat adalah sikapnya yang semakin dingin. Ketika pulang, dia jarang lagi tersenyum. Jika dulu dia selalu bertanya, "Hari ini capek tidak di pasar?" Sekarang dia bahkan kadang langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Beberapa kali aku mencoba mengajaknya mengobrol. "Mas, toko hari ini ramai?" Dia hanya menjawab singkat, "Lumayan." Setelah itu percakapan langsung berhenti. Hal kecil seperti itu mungkin terdengar sepele. Tapi bagi seorang istri, perubahan kecil sering terasa sangat besar. Aku mulai merasa seperti hidup dengan orang yang berbeda. Pria yang dulu selalu memperhatikanku sekarang terlihat jauh. Meskipun jaraknya hanya beberapa langkah di dalam rumah yang sama. Suatu malam, aku mencoba memasak makanan kesukaan Ardi. Aku membuat ayam kecap yang dulu sering dia minta ketika kami baru menikah. Aku berharap mungkin dengan makan bersama, kami bisa kembali berbicara seperti dulu. Malam itu aku menunggunya cukup lama. Jam menunjukkan hampir pukul 9 ketika Ardi akhirnya pulang. Dia terlihat sangat lelah.
Bajunya sedikit kotor seperti habis mengangkat barang berat. "Aku sudah masak," kataku sambil mencoba tersenyum. "Tunggu sebentar ya, aku panaskan lagi." Ardi hanya mengangguk pelan. Kami duduk di meja makan kecil di dapur. Aku memperhatikan wajahnya. Dulu setiap kali makan masakan rumah, Ardi selalu memuji atau bercerita sesuatu. Tapi malam itu dia hanya makan dalam diam. Aku mencoba membuka percakapan. "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan capek sekali." Dia menghela napas panjang. "Iya." Aku kembali bertanya dengan hati-hati. "Toko lagi banyak masalah." Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan, "Bukan masalah." Terus, dia meletakkan sendoknya. Lalu dia mengusap wajahnya seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Dan kemudian, dia mengatakan kalimat yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalaku. "Rin, aku capek dengan rumah ini." Kalimat itu membuatku terdiam. Sejujurnya aku tidak langsung mengerti maksudnya. Aku menatapnya dengan bingung. "Capek? Bagaimana maksudnya?" Ardi tidak menjawab. Dia hanya menunduk sambil memainkan sendok di tangannya. Keheningan itu terasa sangat lama, meskipun sebenarnya mungkin hanya beberapa detik. Hatiku mulai berdebar tidak nyaman. "Apa ada sesuatu yang salah?" tanyaku lagi dengan suara yang pelan. Ardi menghela napas lagi. "Aku capek dengan semuanya." Jawaban itu justru membuatku semakin tidak mengerti. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan. Aku mencoba tetap tenang, meskipun di dalam hati mulai muncul rasa takut yang aneh. Selama bertahun-tahun menikah, kami tidak pernah menghadapi percakapan seperti ini. Ardi biasanya selalu terbuka tentang apapun. Tapi malam itu dia terlihat seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Dia berdiri dari kursinya. "Aku mau mandi dulu." Percakapan itu berakhir begitu saja. Aku masih duduk di meja makan dengan perasaan yang tidak menentu. Makanan di depanku tiba-tiba terasa hambar. Kalimatnya terus berputar di kepalaku. "Aku capek dengan rumah ini." Aku mencoba mencari arti dari kata-katanya. Apakah dia merasa rumah ini terlalu kecil? Apakah dia sedang tertekan dengan pekerjaan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang tidak dia katakan? Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Ardi sudah tertidur di sampingku, tapi pikiranku terus berjalan. Aku memandang langit-langit kamar dalam gelap. Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Tapi tidak ada satupun yang memiliki jawaban pasti. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin aneh. Ardi menjadi semakin pendiam. Kadang dia pulang sangat larut. Bahkan beberapa kali dia mengatakan harus keluar lagi setelah makan malam karena ada urusan toko. Aku mencoba mempercayainya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Perasaan bahwa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Perasaan bahwa pria yang dulu selalu memandangku dengan penuh cinta, sekarang seperti melihat ke arah lain. Beberapa kali aku mencoba mengajaknya berbicara lagi tentang kalimat yang dia ucapkan malam itu. Tapi setiap kali aku mengungkitnya, dia selalu menghindar. "Tidak usah dipikirkan." Atau cuma lagi capek saja. Jawaban itu tidak benar-benar membuatku tenang. Sebaliknya, justru membuatku semakin gelisah. Karena aku tahu Ardi. Aku mengenalnya selama bertahun-tahun. Dan aku tahu ketika dia mengatakan sesuatu dengan cara seperti itu, pasti ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Sayangnya, saat itu aku masih belum siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Aku masih berpikir bahwa semua ini hanya fase sulit dalam pernikahan kami. Aku masih percaya bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Aku tidak tahu bahwa kalimat sederhana yang dia ucapkan malam itu sebenarnya adalah tanda pertama bahwa hidupku akan segera berubah. Dan bahwa rumah yang selama ini aku jaga dengan sepenuh hati, ternyata sudah tidak lagi menjadi tempat yang sama di hati suamiku. Setelah percakapan aneh malam itu,
hidupku terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Dari luar, semuanya tampak sama seperti biasanya. Aku masih bangun pagi, memasak sarapan, lalu berangkat bekerja ke pasar. Ardi juga tetap pergi ke toko setiap hari seperti sebelumnya. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang tidak lagi terasa sama. Sejak Ardi mengatakan bahwa dia capek dengan rumah ini, pikiranku sering dipenuhi berbagai pertanyaan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa dia hanya sedang lelah. Mungkin tekanan usaha membuatnya berubah. Mungkin semua ini hanya fase sulit yang akan berlalu. Tapi semakin hari, perasaan tidak tenang itu justru semakin kuat. Ardi semakin jarang berada di rumah. Jika dulu dia masih sempat duduk bersamaku setelah makan malam, sekarang dia sering langsung masuk kamar atau sibuk dengan ponselnya. Kadang bahkan setelah pulang, dia berkata harus keluar lagi karena ada urusan toko. Sebentar saja, katanya. Namun seringkali, sebentar, itu berubah menjadi berjam-jam. Aku sering menunggu di ruang tamu sampai larut malam. Televisi menyala, tapi sebenarnya aku tidak benar-benar menontonnya. Aku hanya menunggu suara motor Ardi masuk ke halaman rumah. Setiap kali menunggu seperti itu, hatiku selalu dipenuhi perasaan yang aneh. Bukan hanya khawatir, tapi juga gelisah. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana yang tidak aku ketahui. Suatu siang, ketika aku sedang libur bekerja di pasar, aku memutuskan untuk membersihkan rumah. Rumah kecil kami sebenarnya tidak terlalu berantakan. Tapi aku merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiranku dari perasaan gelisah yang terus muncul. Aku mulai membersihkan ruang tamu, lalu dapur, kemudian kamar tidur. Ketika membersihkan kamar, aku membuka beberapa laci meja kerja Ardi untuk merapikan barang-barangnya. Biasanya aku tidak pernah terlalu mengutak-atik barang miliknya. Aku selalu percaya bahwa setiap orang memiliki ruang pribadi. Tapi hari itu entah kenapa aku merasa ingin merapikannya. Di salah satu laci yang jarang dibuka, aku menemukan sebuah ponsel lama milik Ardi. Aku mengenali ponsel itu. Itu adalah ponsel yang dulu dia pakai sebelum membeli yang baru. Seingatku, ponsel itu sudah lama tidak digunakan. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan apa-apa. Aku hanya berniat memindahkannya agar laci terlihat lebih rapi. Namun ketika aku memegangnya, layar ponsel itu tiba-tiba menyala. Ternyata baterainya masih ada. Entah kenapa, saat melihat layar ponsel itu, hatiku tiba-tiba berdebar tidak nyaman. Aku sendiri tidak tahu mengapa. Mungkin karena selama beberapa bulan terakhir aku memang merasa ada sesuatu yang disembunyikan Ardi. Beberapa detik aku hanya memegang ponsel itu tanpa melakukan apa-apa. Di dalam kepalaku seperti ada dua suara yang saling bertentangan. Satu suara berkata bahwa aku tidak seharusnya membuka ponsel itu. Bahwa setiap orang berhak memiliki privasi. Tapi suara yang lain mengatakan bahwa mungkin di dalam ponsel itu ada jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini membuatku gelisah. Tanganku mulai terasa dingin. Akhirnya, dengan perasaan ragu, aku membuka ponsel itu. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh. Ada beberapa foto lama kami. Foto ketika kami baru menikah, foto saat kami pergi ke pantai bersama teman-teman, dan beberapa foto keluarga. Melihat foto-foto itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus sedih. Karena aku teringat betapa bahagianya kami dulu. Namun ketika aku membuka bagian pesan, semuanya berubah. Di sana ada beberapa percakapan lama. Sebagian besar tidak terlalu penting. Tapi kemudian aku melihat satu nama yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Lia. Nama itu muncul berkali-kali dalam daftar pesan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya pelanggan toko. Atau teman kerja. Tapi ketika aku membuka percakapan itu, dunia yang selama ini aku percaya tiba-tiba terasa runtuh. Pesan-pesan mereka tidak terdengar seperti percakapan biasa. Mereka berbicara dengan sangat akrab. Terlalu akrab. Ada pesan yang mengatakan, "Aku kangen kamu." Ada juga yang menulis, "Kapan kita bisa bertemu lagi?"
Tanganku mulai gemetar ketika membaca kalimat-kalimat itu. Aku mencoba terus membaca, berharap menemukan sesuatu yang menjelaskan semuanya. Tapi semakin banyak pesan yang aku baca, semakin jelas satu hal. Hubungan mereka bukan sekadar teman. Ada kedekatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pria yang sudah menikah. Beberapa pesan bahkan menunjukkan bahwa mereka sudah bertemu berkali-kali. Ada percakapan tentang makan malam bersama, tentang jalan-jalan, tentang rindu. Mataku mulai terasa panas. Air mata perlahan jatuh tanpa bisa aku tahan. Saat itu aku masih duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku dengan sangat keras. 7 tahun pernikahan, 7 tahun kepercayaan, tiba-tiba terasa rapuh. Aku terus membaca pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk. Sedih, marah, tidak percaya. Ada satu pesan yang membuat dadaku terasa paling sakit. Wanita itu menulis, "Aku tidak sabar menunggu kamu benar-benar bebas." Kalimat itu membuat napasku terasa sesak. Apa maksudnya, bebas? Apakah maksudnya bebas dari aku? Tanganku terasa lemas. Aku meletakkan ponsel itu di tempat tidur. Air mataku terus mengalir tanpa henti. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Sejak kapan ini semua terjadi? Aku mencoba mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Semua perubahan sikap Ardi tiba-tiba terasa masuk akal. Pulang larut malam. Sering keluar lagi setelah makan. Selalu sibuk dengan ponsel. Dan kalimat yang dia ucapkan malam itu, "Aku capek dengan rumah ini." Tiba-tiba semuanya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya tersusun. Dadaku terasa sangat berat. Rumah yang selama ini aku jaga dengan penuh cinta, ternyata mungkin sudah tidak lagi menjadi tempat yang dia inginkan. Aku duduk di kamar itu cukup lama. Air mataku sudah mulai kering, tapi rasa sakit di dada masih terasa sangat kuat. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Sebagian diriku ingin langsung menelpon Ardi dan menuntut penjelasan. Tapi sebagian lain merasa terlalu hancur untuk menghadapi semuanya saat itu juga. Yang aku tahu hanya satu hal. Rahasia yang selama ini disembunyikan Ardi akhirnya terbuka. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah aku bayangkan. Saat itu aku belum tahu bagaimana masa depan pernikahan kami. Aku belum tahu apakah semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi satu hal yang jelas, sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah terasa sama lagi. Setelah membaca semua pesan di ponsel lama Ardi, hidupku terasa seperti berhenti sejenak. Dunia yang selama ini terasa aman tiba-tiba runtuh begitu saja. Aku masih duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel itu di tanganku. Layar ponsel sudah mati, tapi bayangan pesan-pesan yang baru saja kubaca terus berputar di kepalaku. Aku kangen kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku tidak sabar menunggu kamu benar-benar bebas. Kalimat-kalimat itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hatiku. Selama bertahun-tahun aku percaya pada suamiku. Aku percaya pada pernikahan kami. Bahkan ketika sikapnya mulai berubah beberapa bulan terakhir, aku masih mencoba berpikir positif. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa Ardi hanya sedang lelah. Aku mencoba memahami kesibukannya. Aku mencoba menjadi istri yang tidak banyak menuntut. Tapi ternyata, semua kepercayaan itu dihancurkan oleh kenyataan yang begitu menyakitkan. Siang itu aku menangis cukup lama. Bukan hanya karena marah, tapi juga karena kecewa. Kecewa pada Ardi. Kecewa pada diriku sendiri yang selama ini terlalu percaya. Sore hari aku mulai mencoba menenangkan diri. Aku mencuci muka, merapikan rumah, dan mencoba melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi sebenarnya pikiranku sama sekali tidak tenang. Di dalam hatiku hanya ada satu keputusan yang perlahan terbentuk. Aku harus berbicara dengan Ardi. Aku tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan seperti ini. Malam itu aku menunggu Ardi pulang dengan perasaan yang sangat berbeda dari biasanya.
Jika sebelumnya aku menunggunya dengan harapan dan rindu, sekarang aku menunggu dengan hati yang penuh luka. Jam menunjukkan hampir pukul 9 ketika suara motor Ardi akhirnya terdengar di depan rumah. Biasanya aku akan segera berdiri dan menyambutnya. Tapi malam itu aku tetap duduk di ruang tamu. Ponsel lama yang berisi semua rahasia itu aku letakkan di atas meja. Pintu rumah terbuka. Ardi masuk seperti biasa. Dia terlihat lelah. Ketika melihatku duduk di ruang tamu, dia sedikit terkejut. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Beberapa detik suasana menjadi sangat hening. Lalu aku mendorong ponsel itu ke arah tengah meja. Ardi langsung mengenalinya. Wajahnya berubah. "Ini ponselmu," kataku pelan. Dia tidak menjawab. Aku menatapnya sambil mencoba menahan air mata yang mulai kembali muncul. "Siapa Lia?" Pertanyaan itu keluar dari mulutku dengan suara yang hampir bergetar. Untuk beberapa detik Ardi hanya berdiri diam. Aku bisa melihat jelas kepanikan di wajahnya. Dia terlihat seperti seseorang yang tertangkap melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. "Rin," katanya pelan. "Aku bisa jelaskan." Kalimat itu terasa sangat menyakitkan untuk didengar. Karena biasanya orang hanya mengatakan itu ketika mereka memang melakukan kesalahan. Air mataku akhirnya jatuh. "Sejak kapan?" tanyaku lagi. Ardi menunduk. Dia tidak langsung menjawab. Keheningan itu terasa sangat menyiksa. "Jawab aku," kataku dengan suara yang sedikit lebih keras. Akhirnya Ardi berkata pelan. "Beberapa bulan." Jawaban itu membuat dadaku terasa seperti diremas. Beberapa bulan. Berarti semua perubahan sikapnya selama ini memang bukan hanya karena pekerjaan. Semua rasa gelisah yang aku rasakan ternyata benar. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisku akhirnya pecah. "Kenapa, Mas?" tanyaku di sela tangisan. "Apa aku kurang sebagai istrimu?" Pertanyaan itu keluar begitu saja dari hatiku. Selama ini aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku mendukung usahanya. Aku tidak pernah menuntut banyak hal. Aku selalu mencoba memahami keadaannya. Lalu kenapa semua ini terjadi? Ardi masih berdiri di depanku. Dia tidak segera menjawab. Dan diamnya justru terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan suara yang pelan, "Aku tidak tahu." Jawaban itu membuatku semakin hancur. Bagaimana mungkin seseorang mengkhianati pasangannya? Tanpa tahu alasan yang jelas? "Aku tidak merencanakan ini," lanjutnya. "Semuanya terjadi begitu saja." Aku mengangkat wajahku dan menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Terjadi begitu saja?" ulangku. Kalimat itu terasa seperti penghinaan terhadap semua yang sudah kami lalui bersama. 7 tahun pernikahan kami, semua perjuangan kami dari nol. Apakah semuanya bisa kalah hanya karena sesuatu yang terjadi begitu saja? Aku berdiri dari kursiku. Tanganku masih gemetar. "Apakah kamu mencintainya?" tanyaku. Pertanyaan itu mungkin adalah pertanyaan yang paling aku takutkan. Ardi tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk lagi. Dan sekali lagi, keheningan itu menjadi jawaban yang sangat menyakitkan. Dadaku terasa sesak. Air mataku terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Saat itu aku benar-benar merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat besar dalam hidupku. Bukan hanya suamiku, tapi juga kepercayaan yang selama ini aku bangun. Aku selalu percaya bahwa pernikahan kami berbeda. Bahwa kami tidak akan menjadi pasangan yang saling menyakiti seperti cerita-cerita yang sering aku dengar dari orang lain. Tapi ternyata aku salah. Malam itu percakapan kami berlangsung cukup lama. Ada banyak tangisan, banyak pertanyaan, banyak keheningan yang menyakitkan. Ardi akhirnya mengakui bahwa dia mengenal Lia dari salah satu pelanggan tokonya. Awalnya mereka hanya sering berbicara tentang pekerjaan. Lalu perlahan mereka menjadi lebih dekat. Aku mendengarkan semua itu dengan hati yang terasa kosong.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menambah luka baru. Malam itu aku akhirnya menyadari satu hal yang sangat pahit. Kadang orang yang kita cintai sepenuh hati, bisa berubah menjadi seseorang yang sama sekali tidak kita kenal. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Malam ketika Ardi akhirnya mengakui semuanya adalah malam yang terasa sangat panjang dalam hidupku. Setelah percakapan penuh tangisan itu, rumah kami kembali menjadi sunyi. Ardi duduk di kursi ruang tamu dengan wajah yang tertunduk. Sementara aku berdiri beberapa langkah darinya dengan hati yang terasa sangat kosong. Biasanya rumah kecil kami terasa hangat, meskipun sederhana. Tapi malam itu rasanya seperti ada jarak yang sangat jauh di antara kami, meskipun kami berada di ruangan yang sama. Aku masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin pria yang selama 7 tahun menjadi tempatku berbagi hidup, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjalan bersamaku di bawah satu payung saat hujan, sekarang justru memilih berjalan bersama orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Namun di tengah semua rasa sakit itu, aku mulai menyadari satu hal yang sangat pahit. Terkadang, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Selama ini aku selalu percaya bahwa jika kita mencintai seseorang dengan tulus, maka hubungan itu akan bertahan. Aku percaya bahwa kesetiaan akan selalu dibalas dengan kesetiaan. Aku percaya bahwa rumah tangga yang dibangun dari perjuangan bersama akan menjadi kuat. Tapi malam itu aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Cinta memang penting dalam sebuah pernikahan. Tapi ternyata cinta saja tidak selalu cukup. Ada banyak hal lain yang harus dijaga. Kejujuran, komitmen, dan yang paling penting, kesetiaan. Tanpa semua itu, sebuah hubungan bisa runtuh kapan saja. Setelah percakapan panjang malam itu, aku akhirnya masuk ke kamar. Aku menutup pintu perlahan. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa sangat lelah. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu diambil 7 tahun lalu. Di foto itu, aku dan Ardi terlihat sangat bahagia. Aku mengenakan kebaya sederhana, sementara Ardi mengenakan jas yang sedikit kebesaran di tubuhnya. Kami tersenyum lebar ke arah kamera. Melihat foto itu membuat dadaku terasa sesak. Aku teringat semua perjuangan yang sudah kami lalui bersama. Hari-hari ketika kami hanya makan mie instan di akhir bulan. Hari-hari ketika kami harus menabung sedikit demi sedikit untuk membeli sesuatu yang kami butuhkan. Hari-hari ketika kami tertawa bersama meskipun hidup kami tidak selalu mudah. Semua kenangan itu terasa begitu nyata. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti sesuatu yang sangat jauh. Air mataku kembali jatuh tanpa bisa aku tahan. Namun kali ini tangisanku berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya aku menangis karena marah dan kecewa, sekarang aku menangis karena akhirnya aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap mencintaiku. Cinta bukan sesuatu yang bisa dipertahankan hanya dengan keinginan satu orang. Pernikahan membutuhkan 2 orang yang sama-sama ingin bertahan. Jika hanya satu yang berjuang, maka hubungan itu akan selalu terasa berat. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar dalam gelap. Aku memikirkan banyak hal. Tentang masa lalu kami. Tentang kesalahan yang mungkin pernah aku lakukan. Tentang masa depan yang sekarang terasa sangat tidak pasti. Tapi di tengah semua pikiran itu, perlahan aku mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Terlalu sering seorang wanita dalam pernikahan melupakan dirinya sendiri. Kami terlalu fokus menjadi istri yang baik. Kami terlalu fokus menjaga rumah tangga. Kami terlalu fokus membuat pasangan bahagia. Sampai kadang kami lupa bahwa kami juga berhak untuk dihargai. Berhak untuk dicintai dengan tulus. Berhak untuk diperlakukan dengan jujur. Pengkhianatan Ardi memang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi aku juga tidak boleh membiarkan luka itu menghancurkan hidupku sepenuhnya. Aku masih memiliki diriku sendiri.
Aku masih memiliki masa depan. Dan aku masih memiliki kesempatan untuk menjadi kuat. Pagi hari akhirnya datang. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar. Aku bangun dengan perasaan yang masih berat, tapi sedikit lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Ketika aku keluar dari kamar, Ardi masih duduk di ruang tamu. Sepertinya dia juga tidak tidur semalaman. Kami saling menatap sejenak. Tidak ada kata-kata yang langsung keluar. Karena terkadang, setelah semua yang terjadi, kata-kata terasa tidak lagi cukup. Hari itu aku menyadari satu pelajaran hidup yang sangat besar. Luka dalam hidup memang tidak bisa kita hindari. Setiap orang pasti akan menghadapi masa-masa yang menyakitkan. Tapi luka tidak selalu datang untuk menghancurkan kita. Kadang luka justru datang untuk mengajarkan kita sesuatu. Mengajarkan kita tentang kekuatan yang tidak kita sadari kita miliki. Mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan mengajarkan kita bahwa bahkan setelah hati kita hancur, kita masih bisa bangkit kembali. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari pernikahanku nanti. Aku tidak tahu apakah hubungan kami masih bisa diperbaiki atau tidak. Semua itu membutuhkan waktu dan keputusan yang tidak mudah. Tapi satu hal yang aku tahu dengan pasti, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya diam ketika hatinya terluka. Aku akan belajar menghargai diriku sendiri. Aku akan belajar menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya, hidup harus terus berjalan. Dan terkadang, dari luka yang paling dalam, kita justru menemukan versi diri kita yang paling kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku sampai akhir. Jika kalian berada di posisi seperti aku, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan? Atau memilih pergi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah kehidupan yang penuh pelajaran seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.